Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat walafiat ya, dan selalu semangat dalam mengikuti pelajaran matematika. Di pertemuan sebelumnya, kita telah membahas jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang debit. Ada yang tahu tidak apa itu debit? Debit adalah suatu kecepatan aliran cat per satuan waktu. Debit ini sama seperti kecepatan. Hanya debit ini berhubungan dengan volume zat cair dan waktu. Nah, sebelumnya, apa kalian tahu satuan debit itu apa saja? Satuan debit itu terdiri dari liter per detik, liter per menit, mililiter per menit, dan mililiter per detik. Nah, setelah kalian mengetahui satuan debit tersebut, maka kalian harus mengetahui juga satuan volume dan satuan waktu. Satuan volume ini sama seperti satuan jarak, maka kita akan membuat anak tangga. Ya, kita buat tangga seperti satuan jarak yang kemarin, tetapi kita ganti kilometernya menjadi kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Nah, kalian harus ingat kalau satuan volume ini berarti satuannya itu kubik. Kalau kubik itu berarti dikali atau dibagi 1000. Maka setiap turun satu tangga dikalikan 1000, sedangkan setiap naik satu tangga dibagi 1000. Jadi tidak lagi dikali atau dibagi dengan 10 atau 100. Ya, jadi kalian harus ingat ya, kalau satuan volume itu dikalinya 1000 setiap satu anak tangga. Nah, untuk waktu kalian harus ingat, 1 jam itu sama dengan 60 menit, 1 jam sama dengan 3600 detik, dan 1 menit sama dengan 60 detik. Sampai di sini paham? Nah, setelah kalian mengenal satuan debit, satuan volume, dan waktunya, kita akan memasuki rumus debit. Nah, ada yang tahu tidak apa itu rumus mencari debit? Nah, untuk mencari rumus debit, kita menggunakan segitiga ajaib. Seperti halnya kalian mencari kecepatan. Nah, kalian lihat di sini ada segitiga ajaib yang terdiri dari angka D, V, dan W. Atau bisa Ki, V per T. Nah, D ini adalah debit, V ini adalah volume, dan W ini adalah waktu. Nah, gimana caranya untuk mencari debit? Kalau untuk mencari debit, kita lihat huruf D-nya kita tutup, maka kita dapat rumus D sama dengan V per W atau V dibagi W. Nah, untuk mencari volume, kita tutup huruf V-nya, maka yang terlihat ini ada ada angka V sama dengan debit dikali waktu. Nah, sekarang kalau untuk mencari waktu, W-nya kita tutup dan kita mendapatkan rumus W sama dengan volume dibagi debit. Sampai di sini kalian paham? Alhamdulillah kalau sampai segi kalian paham. Sekarang kita akan memasuki contoh soal. Dengarkan contoh soal berikut ini. Jika volume air di sebuah tempat penampung air adalah 5000 liter dan kecepatan air yang keluar dari tempat penampung air itu adalah 100 liter per jam,
Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar seluruh air habis mengalir keluar dari tempat penampung air tersebut? Maka yang harus kalian lakukan itu kalian harus menentukan mana yang diketahui dan mana yang dipertanyakannya. Nah, yang diketahuinya yaitu ada volume dan debit. Jadi, yang ditanyakannya itu adalah waktu. Maka rumusnya waktu sama dengan volume per debit. Volumenya 5000 liter dan debitnya 100 liter per jam. Nah, jadi 5000 per 100 sama dengan 50 jam. Sampai di sini paham? Alhamdulillah. Sekian pembahasan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.